Kita berjumpa kembali di pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan salam sehat buat kita ya. Nah, materi hari ini menjelaskan bagaimana memahami function prosedur rekursif pada program Pascal. Nah, aplikasi yang kita pakai menggunakan Dev Pascal dan Pascal NID untuk solusi ya yang memakai di Android. Mari kita pahami dan pelajari materi pertemuan hari ini. Nah, di sini prosedur dan function di dalam bahasa Pascal merupakan subprogram ya. Subprogram yang memiliki bagian deklarasi dan begin dan end. Nah, ini tersendiri ya, layaknya suatu program Pascal. Nah, tujuan pemakaian prosedur maupun function adalah untuk memecah program kita menjadi kesatuan logika yang lebih kecil ataupun sub-sub program untuk menghindari perulangan pengetikan dan memudahkan pembacaan. Nah, nanti kalian bisa lihat bentuk umum prosedur seperti yang ada di layar kalian. Nah, itu ada pastinya prosedur, nama prosedurnya apa. Ya, kemudian ada variabel kalau kita butuhkan variabel di dalamnya ya, seperti sintaks atau kode program yang ada di layar ini. Nah, sementara untuk function juga bisa kalian lihat ya seperti yang ada di layar kalian ya, di mana di sini ya tertulis bukan prosedur tapi function, nama function, kemudian memiliki ya deklarasi parameter. Nah, sama di sini juga ada variabelnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari bentuk ya prosedur di sini ada prosedur yang bisa kalian lihat, kode program bisa nanti dicoba di rumah ya. Kemudian sebelum prosedur dan setelah prosedur, nah itu bagaimana konsepnya. Nah, jadi kita akan coba uh, praktekkan dulu di dalam kode program hari ini ya tentang penggunaan ya prosedur ya dan juga function. Nah, kita akan coba telusuri dulu pada bentuk kali ini kita akan memulai sesuatu hal yang baru ya. Kalian bisa nanti mengetikkan di sini ya. Yang pertama adalah pastinya ada uses CRT ya. Nah, jadi kalau kalian gunakan di sini bagian yang kedua adalah misalnya prosedur ya. Ini prosedur. Nah, jadi kita buat di sini nama prosedurnya apa? Misalnya prosedur tampil. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia kita buat bentuk umumnya seperti ini. Inilah yang dinamakan prosedur ya. Nah, itu bentuk umumnya ya. Nah, sementara yang ini yang terpisah Bapak buat adalah eh, program utama kita ya. Nah, setiap kali dijalankan apapun itu program ya. Nah, yang dijalankan adalah program utama. Nah, sementara ini adalah prosedur, ini dia dikatakan program terpisah. Ini prosedur ya, program terpisah ataupun subprogram lah ya. Nah, jadi artinya program terpisah. Nah, nanti ini bisa kita panggil di dalam program utama. Nah, konsepnya seperti apa kalau kita lihat di dalam program ini? Nah, kita akan coba buatkan dulu ya program semacam tampil. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah ya. Nah, misalnya Bapak ingin menampilkan program yang ini, ya kan? Nah, menggunakan ya write learn sebanyak perintah 4 baris ya. Ada 4 baris perintahnya di sini. Nah, Bapak rasa ini kan kalau kita jalankan ya harusnya yang tampil adalah program yang 4 baris ini kan. Nah, tapi sementara kode program ini dituliskan di dalam prosedur tampil, bukan di program utama. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, contoh seperti hal utama di dalam program utama yang kita kerjakan adalah di mana di dalamnya ada begin, kemudian read key menahan layar tampilan, ya, kemudian end titik. Nah, jadi Bapak jalankan dulu ya. Nah, ini compile and run project. Nah, contohnya Bapak simpan dengan nama hmm, program prosedur.
ya, program prosedur. Nah, inilah namanya ya contohnya. Bapak save. Nah, pasti yang dijalankan adalah program utama. Benar ya? Jadi kosong, nggak ada tampilan apa-apa. Kenapa memang demikian? Memang prinsipnya adalah akan membaca program utama. Nah, jadi bagaimana kita supaya bisa melihat hasil dari perintah yang sudah kita ketikkan sebanyak 4 baris ini? Nah, ini artinya eh, kita ingin menampilkan ya hasil dari perintah ini. Nah, jadi sebelum anak-anak supaya tidak penasaran, Bapak akan buatkan ya program utama itu adalah sebelum prosedur. Nah, ini artinya kan setelah prosedur tampil, benar ya? Nah, jadi kita anggaplah ada sebuah program, contohnya seperti ini. Nih, kalian nanti bisa ketikkan ya. Nah, jadi di sini Bapak ambil semacam 4 baris program lagi, tapi di dalam contoh ini adalah sebelum prosedur ya. Nah, contohnya Bapak jalankan, pasti nanti yang dijalankan adalah yang ini ya, di dalam program utama. Contoh Bapak jalankan. Nah, jadi yang tampil adalah tertulis di layar kalian ya, tampil di layar kalian itu adalah sebelum prosedur ya. Jadi kita seolah-olah akan disuruh tekan sembarang tombol untuk melihat prosedur tampil. Nah, ini kalau kita tekan sembarang tombol, contohnya saja tombol enter ya. Nah, ini keluar dan tidak menghasilkan apa-apa, benar kan? Nah, jadi pada prinsipnya ya, bagaimana cara kita supaya program tampil itu bisa ditampilkan waktu kita tekan sembarang tombol. Nah, sebagaimana contohnya begini anak-anak, supaya kalian bisa lihat contoh sederhananya. Nah, jadi waktu kita tekan sembarang tombol, contohnya kita menggunakan read key ya. Nah, read key ini kan sama seolah-olah artinya adalah apa? Bisa menahan tampilan layar, bisa juga menekan sembarang tombol supaya bisa menampilkan proses yang lain. Nah, contoh, Bapak ingin menampilkan program sub yang sudah kita ketikkan di atas yang disebut dengan prosedur tampil. Yang ini, 4 baris ini. Ini bagaimana caranya? Nah, caranya sederhana saja. Nah, sebagai contoh, Bapak buat dalam bentuk output di sini ya. Nah, jadi Bapak kasih dalam bentuk output. Nah, ini dia. Kemudian Bapak tinggal panggil yang namanya adalah apa? Tampil. Nah, seperti ini. Jadi inilah proses dari pemanggilan nama prosedurnya. Apa yang kita buat nama prosedurnya di sini, misalnya di sini tampil, ya. Maka di dalam program utama kita harus menuliskan pemanggilannya seperti ini sesuai dengan nama prosedur. Nah, contoh ya, kalau kalian lihat tadi waktu dijalankan hanya sebatas 4 baris ini ya. Berarti sebelum prosedur, yang artinya yang tampil awal itu adalah sebelum prosedur. Benar ya? Tekan sembarang tombol untuk melihat prosedur tampil. Nah, tadinya program ini keluar, tapi karena kita sudah tambahkan program ya, yaitu untuk menampilkan prosedur, Bapak tekan enter sekali. Nah, akan menampilkan output. Nah, jadi itulah kita sudah bisa memanggil prosedur tersebut. Nah, konsepnya adalah di dalam prosedur adalah sebagai pemanggil ya. Jadi kita memanggil. Jadi mau berapa kali pun kita uh, buat contohnya ini ya, bisa nggak beberapa kali? Jawabannya sudah pasti bisa. Ini Bapak buat contohnya tampil sebanyak 2 kali ya. Nah, Bapak kasih pemisahnya dengan menggunakan write learn. Nah, ya, lihat nanti ada 2 kali itu. Nah, Bapak jalankan, terus Bapak enter, pasti nanti 2 kali setelah prosedur tampil, benar kan? Ini setelah prosedur dan ini setelah prosedur. Nah, itulah sebagaimana uh, di dalam prosedur ini adalah sebagai bentuk dari ya pemanggilan ya, supaya nanti anak-anak bisa mengerti, oh prosedurnya itu sebenarnya fungsinya apa. Jadi bisa sebagai pemanggil ya. Jadi kita nggak usah lagi mengetikkan ya semacam program yang begitu banyak, tapi kita cukup panggil ya nama prosedurnya. Itulah fungsi dari prosedur ya.
Nah, baik, sekarang bagian yang kedua kita masuk adalah yang disebut dengan function. Nah, ya, function. Kalau kita lihat function. Nah, function ini sama halnya seperti prosedur. Hanya saja di dalam function, nah itu ada parameternya dan bisa mengembalikan nilai, ya. Return nilai, ya, membalikkan nilai. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita akan coba gunakan program function sederhana di sini, ya, seperti halnya kita gunakan uses CRT, ya. Nah, ini tetap ada ya program uses CRT ini. Nah, tadinya kan kalau prosedur diketikkan namanya adalah prosedur, ya. Nah, ini kita buat sebuah perintah, ini function. Sama juga ya. Function adalah bagian dari subprogram, ya. Artinya subprogram dikatakan program terpisah, ya. Nah, kita buat perintahnya tadi nama function. Nah, kalau kita lihat di dalam kode program ini function hitung contohnya, function hitung. Nah, di dalamnya ada parameternya di mana variabel A, B. Nah, ini dia tipe data integer, ya. Kemudian kita buat tipe data integer seperti ini. Inilah yang dikatakan parameternya, memiliki variabel di dalamnya, ya. Nah, nanti ini akan bisa kita kembalikan nilainya untuk hitung. Nah, ini dia kelebihan di dalam function, tapi ya sebenarnya konsepnya hampir sama ya di dalam prosedur. Nah, setiap prosedur dan function itu nggak boleh diakhiri n titik, tapi selalu n titik koma. Nah, itu dia perbedaannya dengan uh, fungsi utama, yaitu program utama. Bapak buat tetap ini terpisah ya. Nah, Bapak buat kasih komentar. Oke. Nah, jadi anak-anak di dalam konsep yang ini ya kalian nanti bisa buatkan salah satu kode program, yaitu bagaimana cara kita menghitung di dalam function ini, ya. Nah, contohnya saja Bapak ingin menghitung di mana nanti nilai A ditambah dengan nilai B, ya. Nah, ini bisa aja sih kalau kalian menggunakan ini hitung, ini jadi tambah, maka ini juga harus jadi tambah. Jadi kita konsepkan seperti apa yang di Pascal ya. Nah, jadi langsung saja ya Bapak ambil semacam perhitungan ini, ya. Perhitungan ini yang artinya untuk menghitung ya jumlah yang diinput antara nilai A dan nilai B ya. Nah, jadi contohnya di sini kalau kita lihat bahwa di sini tertulis hitung. Tuh, bentar. Oh, di sini untuk hitung, sorry. Kalau di dalam Pascal untuk menghitung dia proses hitung itu titik 2 sama dengan ya A tambah B. Yang Bapak buat tadi itu dia ada di bahasa program yang lain. Kalau dalam bahasa program Pascal di dalam function hitung titik 2 sama dengan A tambah B, kemudian tetap menggunakan parameter variabel A dan B sebagai tipe data integer ya. Nah, jadi di sini ada semacam contoh program. Kalau kita lihat di dalam program utama kita disuruh memasukkan nilai X dan nilai Y. Jadi seolah-olah yang kita jumlahkan ini sebenarnya nilai X tambah Y. Benar ya? Nah, jadi coba nanti anak-anak silahkan ketikkan dulu program yang ada di dalam program utama seperti layaknya yang Bapak buatkan ini. Ini kan dia program penginputan ya. Penginputan nilai X dan nilai Y sehingga nanti outputnya bisa menghasilkan berapa jumlah nilai X dan nilai Y. Tapi angka yang kita masukkan di sini adalah dari 1 sampai 10 ya berdasarkan konsep di dalam program ini ya. Nah, jadi contoh Bapak jalankan dulu dan Bapak simpan. Nah, nama programnya Bapak buat program function. Nah, ini dia. Function. Kemudian Bapak save. Nah, sehingga nanti akan tertulis bahwa ada sesuatu yang error dalam program kita. Nah, readline X dan readline Y ini kan nggak dikenal, sehingga di dalam program utama kita harus kenalkan program tersebut, ya, variabel tersebut. Nah, variabel X, Y. Nah, ini kita buat tipe datanya adalah integer, sama ya, seperti variabel A dan B ya. Nah, jadi ketika program itu kita sudah kasihkan nilai variabelnya sehingga nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini. Cuman hanya saja nilai X dan Y itu belum terproses
Contohnya saja ya, Bapak ingin menjumlahkan antara nilai, kalau di dalam program kita buat 7 dan 3. Artinya kita mau ingin tahu ketika nilai X dan Y ini kalau kita hitung dengan proses penjumlahan maka seharusnya 10. Tapi di dalam ini output masih kosong. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya bisa memanggil ya program function yang di atas yang sudah kita proses di sini. Nah, ya. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan semacam instruksi di dalam program ini semacam bagaimana? Kalau kita lihat ada semacam nilai yang dibalikkan di sini, ya, yaitu nilai yang dibalikkan di sini. Nah, bagaimana cara kalian bisa membalikkan nilai? Nah, caranya begini. Nah, Bapak cetak dalam bentuk tampilan WriteLearn X. Nah, ini kan proses penjumlahan ya. Nah, kita buat begini pemanggilannya. Y sama dengan. Nah, jadi artinya nanti nilai X dan Y ini kita jumlahkan, maka kita panggillah program functionnya, yaitu hitung. Yang inilah sebagai bentuk fungsi dari pemanggilan yang kita buat di dalam kode ini ya. Nah, siapa nilai yang kita panggil? Si X dan Y. Inilah yang akan diproses di dalam program ya. Nah, artinya nilai X itu akan dibalikkan menjadi nilai si A. Nah, inilah dia di A ya. Ini yang dipanggil ya. Kemudian nilai si Y adalah nilai si B. Jadi dikembalikan nilainya ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu? Nah, kita akan coba jalankan dan perlu bukti dulu. 7 nilai si X, tapi kalau di dalam pengembalian nilai bahwa nilai X ini sudah dari nilai A nih dalam function ini. Sementara nilai Y, Bapak buat contohnya 3. Sehingga terjadilah ya fungsi pemanggilan di dalam output ini, yaitu fungsinya bisa menjadi 10 nilai X dan Y. Lihat, 7 tambah 3 sama dengan 10. Benar ya? Nah, mau berapa nilai yang lain pun bisa kalian gunakan. Bukan hanya nilai tersebut. Misalnya 5 tambah 9. Ya kan? Nah, itu pasti 14. Nah, itulah fungsi di dalam program ini supaya kalian bisa membedakan antara prosedur dan function ya. Oke anak-anak, itu dia konsep di dalam function. Nah, kemudian di dalam materi yang lain yaitu ada rekursif ya. Nah, rekursif ini adalah sebuah fungsi. Nah, ini sama sebenarnya, sebuah fungsi yang mengandung fungsi itu sendiri ya. Function yang mengandung fungsi itu sendiri. Jadi dalam dunia pemrograman, rekursif ini diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri, sehingga terjadilah pengulangan di dalam fungsi tersebut. Jadi sifat rekursif ini adalah proses yang memanggil dirinya sendiri dan merupakan suatu fungsi ataupun prosedur dan terdapat suatu kondisi untuk berhenti. Nah, contohnya kalau kita lihat ini adalah program faktorial. Kalau kita tahu faktorial di matematik ya, pasti nilai ya angka tersebut akan dikalikan dengan dirinya sendiri ketika dikurangi dengan 1. Contohnya saja, maksudnya ini bagaimana Pak? Maksudnya begini, Bapak buat semacam suatu pencarian faktorial. Nah, kita katakan adalah bagaimana Pak, saya ingin mencari, kita katakanlah faktorial 3. Nah, itu dia. Faktorial 3 berapa hasilnya? Nah, untuk kita bisa membuktikannya supaya nanti anak-anak ini Bapak buat kertas semacam kertas buram lah ya. Kita mau cari 3 faktorial. Nah, biasanya di dalam matematik dia seperti ini ya. 3 faktorial, tanda seru. Nah, prosesnya adalah di mana faktor untuk menghasilnya adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa hasilnya? Nah, kalau kita lihat 3 kali 2, 6 kali 1. Nah, tetap 6. Jadi hasilnya 6. Begitu anak-anak. Jadi konsepnya adalah ada nilai dirinya sendiri yang dikurang dengan 1. Misalnya si 3. Ini ketika dikurang dengan 1 ya, dan begitu seterusnya sampai dia menuju nilai akhir adalah 1, maka hasilnya 6. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa faktorial 5? Nah, kalau ini faktorial 5, pasti nilainya adalah 5
dikali dengan 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, maka memiliki nilai hasil berapa? Nah, 5 kali 4, 20, ya kan? Nah, kali 3 lagi 20-nya sudah berapa? Oke. Nah, kalau kita kalikan 4, 20 kali 3 berarti 60, kali 2 60-nya sudah 120, kali 1 tetap 120. Maka hasil akhirnya adalah 120, benar ya? Nah, itu di dalam konsep ya matematik. Tapi ini kita bisa definisikan di dalam ya program rekursif. Nah, ini bagaimana? Nah, kita akan coba praktekkan anak-anak. Nah, sebagai bentuk umumnya adalah kita buat file baru. Ya, file barunya di sini seperti umumnya adalah uses.crt. Nah, ini dia adalah Bapak buat program terpisah ya. Nah, program rekursif. Nah, kita buat di sini adalah faktorial. Nah, jadi di sini supaya nanti anak-anak bisa membedakannya ya. Nah, sudah pasti di sini adalah function ya, misalnya kita buat fact. Nah, kita lihat nilai parameternya apa di situ? Oh, n ya. Kita buat di sini n titik 2 integer, kemudian memiliki tipe data integer. Nah, ini dia subprogramnya ya. Nah, sementara program utama, nah ini tetap di bawah ya. Nah, ini dia tetap di bawah program utama, sorry. Oke, nah ini dia. Nah, jadi kalian bisa ambil lagi berdasarkan perintah yang ada di sini. Nah, contohnya saja, Bapak ambil dari sini ya. Nanti kalian bisa gunakan sebagaimana penginputan ya, seperti halnya biasa. Nanti kalian bisa ketikkan dulu ya. Kalian ketikkan nanti ada 4 baris program ini ya. 5 lah ya, karena udah Bapak enter sekali. Nah, artinya nanti kita akan coba menginput nilai faktorial angka itu berapa gitu ya. Nah, jadi di dalam hal ini ya, kita buat dulu judulnya dan juga penginputannya seperti apa. Nah, kemudian nanti di dalam function faktorial, nah kalau kita lihat nilainya adalah jika nilai n, misalnya di sini kita uji, jika n adalah 0, then maka di sini faktorial nilainya adalah 1. Nah, selain itu maka faktorial nah, kita lihat prosesnya adalah apa? Berarti n dikali faktorial di mana n kurang 1 ya. Nah, ini prosesnya supaya nanti anak-anak bisa mendefinisikan bagaimana supaya angka tadi ketika dikurang 1 bisa dikalikan dengan nilai dirinya juga ya, si n kita katakan dalam hal ini ya. Nah, jadi faktorial inilah yang menjadi pengalinya nantinya ya. Nah, jadi kalau kita katakan seperti ini supaya anak-anak bisa kasih konsep. Nah, jadi kita cukup panggil ya nama prosedurnya berdasarkan contoh tadi. Nah, seperti apa? Kalau ini kita jalankan, ini belum bisa memanggil ya function tersebut karena ini yang dijalankan adalah hanya sebatas ya penginputan nilai faktorial. Nah, untuk membuktikannya kita coba dulu ya. Kita coba jalankan. Ini kita berikan namanya adalah program rekursif ya, program rekursif. Sederhana lah kita katakan. Nah, ini ada yang belum kita berikan variabel. Nah, angka tidak dikenal. Nah, jadi nanti di dalam program utama kalian bisa kenalkan variabel angka. Nah, ini bertipe data integer ya, angka bulat. Nah, sehingga nanti bisa jalan dia ya. Hanya saja ingat, tadi kalau kita katakan 5 faktorial harusnya bisa menampilkan output 120 ya. Itu hasil pengalinya tadi. Waktu Bapak enter, nah itu belum menghasilkan apa-apa anak-anak. Kenapa demikian?
Karena function di dalam program rekursif itu belum dipanggil di dalam program utama. Nah, jadi di sini kita panggil seperti apa? Seperti ini dia anak-anak. Jadi kalau kita lihat untuk functionnya, kalau di dalam contoh program, nah kita cukup panggil dengan nama hasil semacam bantuan di sini faktorial ya. Nah, tapi ingat di sini sudah ada hasil ya, variabel hasil, maka jangan lupa nanti di bagian variabel atas juga harus dikenalkan hasil ya. Nah, nanti programnya akan tetap error jika kita tidak kenalkan variabel tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah kasihkan functionnya fact ya, faktorial ya, ini singkatan sebenarnya ya. Nah, ini function di rekursif di atas sudah kita panggil, hanya saja penginputannya apa? Angka. Karena angka itulah yang akan kita berikan nilai yang akan diuji ya, akan dihitung di dalam hasil ini ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mencetak ya siapa sih hasil yang menjadi outputnya. Tapi kalau kita lihat di dalam contoh program agak sedikit lebih rapi dia. Kita bisa memberikan hasil seperti ini. Ya, supaya rapi ya. Kalian bisa nanti sejajarkan lah titik duanya. Nah, ini dia seperti hal yang umum yang kita gunakan ya. Nah, sehingga nanti anak-anak jangan lupa nanti di bawahnya tambahkan read key ya. Supaya nanti perintah ini bisa tertahan dulu ya, supaya hasilnya bisa kita lihat ya. Nah, ini dia. Waktu Bapak input 5 enter, maka faktorialnya adalah nilainya 120 ya. Nah, jadi angka berapapun itu selain angka 5, nah itu pasti pengujiannya sudah benar ya. Nah, itu dia. Jadi Bapak rasa ini konsepnya bisa kalian masukkan nanti di dalam contoh program rekursif ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini dia program rekursif. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat buat kalian ya. Nah, ini dia. Jadi untuk Android ya, untuk versi Android, jadi Bapak rasa kalian bisa terapkan juga ya untuk penulisan yang sudah ada di penjelasan materi hari ini. Sama semua ya. Kalian bisa gunakan apa yang Bapak jelaskan di versi aplikasi Pascal ini, bisa juga diterapkan di Android, yaitu aplikasi Pascal NID. Oke anak-anak ya, jadi selamat mencoba untuk pembelajaran yaitu apa hari ini, yaitu tentang prosedur, function, dan rekursif. Baiklah, untuk versi Android-nya, kalian bisa terapkan untuk Pascal NID. Nah, nanti kalian bisa ambil saja di bagian program yang sudah ada di Pascal yang sudah barusan Bapak jelaskan ya. Nah, sebagai contoh tadi ada 3 yang kita bahas, yaitu ada prosedur, ada function, kemudian ada rekursif ya. Nah, jadi kalau contoh kode program prosedur, nah itu bisa contohnya Bapak buatkan dalam hal ini file baru. Nah, nanti kalian bisa buat nanti di sini prosedur ya. Nah, ini dia prosedur. Nah, kalian bisa nanti ikuti aja instruksi di bagian yang ada di video. Nah, nanti kalian tinggal ambil saja. Nah, barangkali nanti di sini ya Bapak ambil aja dulu ya dari program yang sudah Bapak jelaskan tadinya. Nah, jadi nanti kalian tinggal boleh ya copy semua ya sebagaimana yang ada di materi ya. Misalnya ini Bapak pilih semua, kemudian Bapak salin. Nah, jadi prosedur ini sifatnya tadi apa? Sebagai fungsi pemanggil ya. Nah, ini dia. Jadi nanti di sini kalian kalau sudah ketikkan program prosedur seperti ini, jangan lupa ya, jangan sampai nanti terlihat bagian dari judul-judulnya masih ada ya. Artinya sesuaikan ya, sesuaikan dengan tampilan yang ada di video kita. Nah, ini ada readline-nya, ini wajib kalian hapus n titiknya ya. Nah, itu kalau kita sudah buat file baru tadinya. Nah, ini dia waktu dijalankan tadi ya, terlihat nanti programnya. Oh, ini karena kenapa? Karena di atas tadi di program utama kita tidak berikan CLR/SCR. Nah, ini boleh nanti kalian buat CLR/SCR untuk membersihkan tampilan layar ya.
Oke. Nah, Bapak rasa itu waktu kita enter nanti akan terlihat begini. Jadi ini kan sebelum prosedur. Tapi waktu Bapak enter ya, nah barangkali Bapak tampilkan keyboard, kemudian Bapak tekan enter, maka nanti tampil outputnya. Nah, ini artinya kita sudah berhasil ya memanggil ya semacam contoh kode program prosedur. Nah, inilah dia anak-anak prosedur. Sementara yang kedua, kalian bisa buat file baru. Contohnya adalah fungsi ya. Nah, jadi di sini Bapak buat file baru semacam kode program fungsi, hanya saja nanti kalian bisa ambil lagi. Contohnya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadinya. Nah, misalnya saja ya, kalau kalian mau select ya, pilih semua ya, bisa ambil dari program yang ada di PowerPoint ataupun materi, kalian bisa nanti ketikkan di handphone ya sambil mengikuti ya, silahkan. Nah, nanti kalian tinggal ketikkan ya. Memang saran Bapak ya diketik ya, mengikuti instruksi video yang ada di Dev Pascal. Nah, sama sebenarnya konsepnya supaya kalian lebih paham ya. Nah, ini metode yang Bapak jelaskan ini hanya menguji di versi handphone ya, supaya nanti kalian bisa ya memahami konsep yang ada function di Pascal NID ini. Ini tujuannya tadi adalah di dalam function adalah bisa membalikkan nilai ya, membalikkan nilai untuk menghitung penjumlahan di function hitung. Nah, contoh Bapak jalankan. Nah, ini dia, jangan lupa nanti ya di program utama setelah begin, karena ini kita menggunakan Pascal NID, CLSCR selalu diutamakan ya. Nah, contohnya Bapak buat ya 7 ya nilai X-nya dan 5 nilai Y-nya, sehingga waktu dijumlahkan lihat 12. Sudah benar ya. Nah, itu adalah membalikkan nilai si X dan Y itu menjadi nilai A dan B kalau di dalam functionnya tertulis di sini function hitung A, B ya. Nah, Bapak rasa itu contoh function untuk materi yang kedua ini. Yang ketiga di sini dari rincian yang Bapak jelaskan adalah rekursif ya. Nah, bisa nanti kalian buat misalnya rekursif. Nah, oke kan. Nah, untuk contoh program rekursif, nah ini tadinya adalah Bapak jelaskan tentang apa? Tentang penggunaan pencarian nilai faktorial. Ya, nilai faktorial ini ya di matematik sudah dijelaskan di versi Dev Pascal tadinya bagaimana konsepnya. Nah, itu bisa nanti kalian lihat rincian di dalamnya supaya nanti kalian bisa memahaminya. Nah, rekursif ini kan sifatnya tadi apa? Bisa memanggil ya dirinya sendiri, ya. Bisa memanggil dirinya sendiri, ya. Jika kondisi bernilai salah, ya, maka program function pasti berhenti, ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, ya, ini adalah function faktorial, ya, disingkat faktorial. Kemudian nanti di dalam fungsi utama jangan lupa tambahkan CLRSCR supaya nanti layarnya tetap bersih, dan readline-nya ini tertulis ada n titik lagi, itu dihapus, jangan sampai berulang-ulang, nanti kejadiannya bisa error melulu ya kan. Nah, ini dia, kita lihat pengujiannya. Kalau seandainya 5 Bapak enter nilai faktorialnya, maka menghasilkan hasil yaitu sebanyak 120. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sifatnya ya. Nah, jadi ini dia, Bapak rasa untuk versi Android bisa kalian terapkan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Baik, saya rasa itu dia ya untuk versi Androidnya. Jadi itu saja materi kita anak-anak. Jadi untuk hari ini demikian materi kita. Jadi anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Oke ya, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.